Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika sumber darah ini habis, setidaknya sekarang, bahkan jika Qin Yichen duduk diam, dia dapat memadatkan esensi darah kapan saja. Ini membuat energi darah Qin Yichen mendidih, dan selalu bisa dalam keadaan penuh dan bersemangat dengan esensi darah. Dalam momen singkat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa perlu bekerja keras dengan raksasa untuk merebut makanan dari mulut harimau dan Li Yang. Satu-satunya hal yang sedikit memalukan adalah meskipun dia sekarang memiliki sumber darah yang agung, dia tidak punya tempat untuk bermain, dan sulit untuk mengontrol kekuatan garis darah. Ini seperti memiliki harta karun di udara, tetapi Anda tidak dapat menemukan kuncinya. Tentu saja, itu tidak sia-sia, seperti menahan beberapa setan, juga dapat dianggap sebagai makanan yang sangat baik oleh Ziyun. Bahkan penindasan bloodline dari beberapa keberadaan seperti binatang buas, dan banyak lagi yang Qin Yichen sendiri tidak tahu sebelumnya. Dalam efek magis yang berguna, tidak peduli seberapa buruk dia sekarang, dia juga seorang raja abadi yang bermartabat. Dan esensi darah Raja Abadi tidak murah, bukan? Namun, jika ide Qin Yichen adalah untuk memberitahu orang lain, saya khawatir itu akan membunuh hatinya. Ini belum terlalu berguna. Hanya dengan menahan iblis bisa membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya cemburu. Kenapa kamu tidak puas? Bukan keserakahan Qin Yichen, tetapi dia tahu bahwa misteri ini hanya dapat dianggap sebagai puncak gunung es dari semua keturunan naga sejati. Tidak apa-apa untuk bermain di mana saja untuk saat ini. Qin Yichen percaya bahwa nenek moyang Hao Yao tidak akan pernah mengadu domba. Terlebih lagi, Anda tidak bisa mengandalkan diri sendiri dan Anda bisa bergantung pada diri sendiri. Dan cara pendahulu Anda keluar, dia juga bisa pergi. Selain itu, sekarang tidak sia-sia, tetapi masih sangat berguna. Yah, aku tahu kamu tercengang. Qin Yichen mengusap kepala Ziyun. Gerakan tadi benar-benar membuatnya takut. Tetapi pada saat ini Qin Yichen di dalam tubuh memiliki sumber darah dari buah yang mencairkan darah raksasa. Bagi Ziyun, itu seperti menelannya akan menjadikannya harta yang unik. Tentu saja Ziyun tidak akan melakukan ini. Bahkan jika dia berani membalas tuannya, diperkirakan tidak akan jauh sebelum dia difoto oleh orang yang tak terkalahkan. Tetapi dengan sumber darahnya, Qin Yichen tidak akan ragu. Dengan sapuan ujung jarinya, ada beberapa esensi darah emas pucat dalam sinar merah cerah, dan dia terbang ke Ziyun. Jumlah esensi darah yang diberikan kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan Qin Yichen tidak merasa tidak nyaman. Dia juga menegaskan bahwa sumber darah di Dantian dapat diisi ulang. Adapun esensi darah ini, kehilangan sumber darah hampir dapat diabaikan, dan bahkan esensi darah yang terkondensasi dengan sendirinya dapat diganti dalam beberapa hari. Tapi untuk Ziyun, itu adalah harta yang lebih bergizi daripada Xianjing. Mengaum. Setelah raungan, Ziyun menatap Roar, tubuhnya bergoyang, menarik hembusan angin. Itu saja, Qin Yichen bahkan melihat sisik di tubuh Ziyun, dan postur untuk memecahkan kepompong. Qin Yichen menggigil karena pecahnya timbangan secara bertahap yang memancarkan cahaya ungu zan dan ledakan guntur. Menatap langit, Qin Yichen menarik napas dingin. Dia sudah memiliki 2 kali pengalaman. Dia secara alami dapat mengenalinya. Ini adalah kesengsaraan yang melampaui. Ziyun akan menerobos. Qin Yichen terkejut, tapi dia sedikit tidak berdaya. Dia tidak memiliki pengalaman dengan roh abadi Transcending Tribulation. Belum lagi dia, banyak orang tidak. Roh abadi memang bisa menerobos, tapi juga membutuhkan sumber daya. Energi yang dihabiskan di sini terlalu banyak. Menghitung mundur, daripada meningkatkan semangat abadi surga abadi alam untuk terobosan, lebih baik untuk langsung mendapatkan roh abadi alam yang lebih tinggi. Apalagi, melampaui kesengsaraan sangat berisiko. Oleh karena itu, kecuali beberapa bloodline sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas, atau jika pemilik dan roh abadi memiliki ikatan khusus, dan hubungannya sangat dalam, hampir tidak mungkin untuk melihat terobosan roh abadi. Awan guntur mengepul dan mengembun di atas Heavenly Abyss City, yang membuat kota itu mendidih. Raja abadi mana yang menerobos lagi? Ada apa? Siapa ini? Cepat keluar kota. Banyak pembangkit tenaga listrik di dunia utara juga bertanya-tanya. Semua orang mengenal satu sama lain, dan mereka baru saja bertemu beberapa waktu yang lalu. Meskipun mereka mundur sebelum perang, hampir tidak ada terobosan nyata. Bahkan jika ya, itu tidak terlalu cepat. Namun, sebelum Qin Yichen mengatakan apapun, dia melihat kilat terbang ke halaman. Untung bukan Tian Lei yang datang, tapi Lei Gongming yang datang. Lei Gongming dikirim oleh Wu Yuan. Ketika dia melihat awan ungu yang sedang diubah, yang pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, roh abadimu akan menerobos. Anak ini terlalu kaya. Hari-hari ini, Lei Gongming juga mendengar bahwa Qin Yichen menghasilkan banyak uang dengan darah benua asal surgawi. Jadi menurut pendapatnya, anak ini memang melakukan tindakan keji dan patut ditiru untuk memberi makan roh abadi dengan kristal peri. Hanya saja Lei Gongming agak bingung. Bahkan jika dia memberi makan Xianjing tanpa batas, terobosannya akan terlalu cepat, bukan? Tapi dia tidak banyak bertanya.
Tapi santai, aku masih berpikir kamu berhasil menerobos. Qin Yichen meringkuk. Faktanya, jika junior tidak mengembangkan sundan komposit, itu akan cepat tanpa menembus sekarang. Lei Gongming, sudut mulut berkedut. Tahu kecepatan kultivasi anak Anda menentang surga, bukan? Belum terlambat. Yang Mulia memberitahu orang tua itu, dan roh abadi akan memberikannya kepadaku. Orang tua itu tinggal di sekitarnya, dan kamu tetap sibuk denganmu. Senyawa Sunda penting, jadi sekarang seluruh perang Korea Utara enggan melihat hal lain yang mempengaruhi Qin Yichen. Namun, Qin Yichen ragu-ragu. Dia tahu bahwa Lei Gongming baik, dan apakah dari pengalaman atau kekuatan, Lei Gongming lebih baik darinya ketika dia menjaga hukum. Masalahnya adalah, Lei Lao, aku adalah pemilik Ziyun. Dapatkah saya melampaui kesengsaraan bersamanya? Atau, apakah kesengsaraan guntur ini ingin kita hadapi bersama? Lei Gongming dengan cepat menjelaskan, Anda juga telah melewati kesengsaraan guntur. Anda harus tahu bahwa orang luar tidak dapat membantu sama sekali, dan campur tangan yang terburu-buru hanya akan membuat langit dan bumi marah dan menimbulkan masalah. Meskipun kamu adalah pemilik Ziyun, itu sama saja. Anda membantunya untuk melawan tambang langit. Itu untuk berdiri dan menantang Dao besar dunia. Konsekuensinya harus jelas. Cara ini, Qin Yichen memiliki beberapa penyesalan dan kekhawatiran, tetapi Heavenly Dao adalah yang paling kejam. Dia tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Dao besar dunia, dan Dao besar dunia tidak terlalu peduli denganmu. Jadi, dia hanya bisa melihat ke arah Ziyun. Maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Pergilah. Kembalilah. Dan ada hal-hal lezat yang menunggumu. Awalnya Ziyun masih memiliki rasa sakit dan ketakutan. Bagaimanapun, sulit bagi siapapun untuk menghadapi kesengsaraan yang melampaui. Bahkan Dewa Emas. Karena kekuatan guntur langit juga akan menjadi lebih kuat. Itu adalah musuh dan mimpi buruk di jalan menuju Raja Abadi. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik di bawah kebencian dari guntur. Tapi setelah mendengar ini, Ziyun tiba-tiba tidak takut. Bahkan ada perasaan menemukan motivasi. Mengaum. Melihat langit yang tiba-tiba melolong, memelototi awan ungu Tianlei, sudut mulut Lei Gongming berkedut. Apa yang disebut enak ini? Dan itu bisa membuat barang ini bahkan tidak takut pada Tianlei. Peri tidak memiliki godaan seperti itu. Namun, Lei Gongming tidak mengatakan apa-apa, tetapi lari keluar kota bersama Ziyun. Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak, dan dia tidak merasa bersalah. Siapapun yang bertanya, dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan darah raksasa. Meskipun sulit untuk terlalu mencolok untuk mengatakannya, apa yang disebut pamer adalah bahwa, semakin banyak orang. Dia tidak hanya memiliki darah merah raksasa yang membuat Golden Immortal cemburu, tetapi dia juga memiliki dua. Melihat siluet ganas yang membubung ke langit, Qin Yichen tersenyum di sudut mulutnya. Pergilah. Setelah melampaui kesengsaraan, aku akan membunuh musuh dan pencuri dengan tuan dan aku dan menyeberangi medan perang.